cara menempatkan alokasi waktu kokurikuler di jadwal pelajaran. Yuk kita belajar bersama ya. Untuk mengetahui berapa jam pelajaran per minggu yang harus masuk ke dalam jadwal pelajaran, tentu Bapak Ibu harus tahu dulu nih, pelajaran apa sajakah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Contohnya di sini kami di kelas 10 itu ada pelajaran agama, PKN Bahasa Indonesia, Matematika. Kemudian IPA ini kami ajarkan secara mandiri menjadi fisika, kimia, biologi. Kemudian ada pelajaran IPS, ini juga pembelajarannya mandiri yaitu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Lalu ada bahasa Inggris, PJOK, informatika, seni budaya atau prakarya. Kemudian ada mapel pilihan KKA. Kemudian ada mulok. Kalau mulok ini bukan mapel pilihan ya Bapak Ibu. Mapel pilihan itu cuma satu yaitu KKA. Kalau Bapak Ibu sudah tahu mata pelajaran apa saja yang diberlakukan di sekolah, langkah berikut Bapak Ibu copy data alokasi waktu per tahun untuk intrakurikuler, kokurikuler, dan totalnya. Ambil dari mana? Ambil dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 untuk setiap mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, untuk pelajaran agama itu intranya 72, kokurikulernya 36, maka totalnya 108. Jadi sekali lagi seluruh jam pelajaran intra ini maupun jam pelajaran kokurikuler ditambah dengan total alokasi per tahun ini ambilnya dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Langkah berikut Bapak Ibu perlu menghitung jam pelajaran intra per minggunya. Dapat dari mana? Rumusnya adalah alokasi waktu intrakurikuler per tahun dibagi dengan minggu efektif. Nah, minggu efektif untuk kelas atas atau kelas akhir, misalnya kelas 6, kelas 9, maupun kelas 12 itu adalah 32 minggu. Sedangkan kelas-kelas yang lainnya di seluruh jenjang, minggu efektifnya adalah 36. Nah, karena ini kelas 10, berarti minggu efektifnya adalah 36. Sehingga angka 2 ini didapat dari 72 jam intra dibagi dengan 36 minggu efektif mendapatkan 2 jam pelajaran per minggu untuk intra. Sedangkan angka 1 ini didapat dari alokasi kokurikuler yaitu 36 dibagi dengan minggu efektifnya 36, hasilnya adalah 1. Sedangkan yang kedua ini alokasinya hanya untuk intra. Kemudian 2 ini didapat dari 72 bagi 36 sama dengan 2. Sedangkan alokasi kokurikulernya adalah 0. Nah Bapak Ibu perhatikan struktur di kurikulum pelajaran mana sajakah yang ada alokasi intra dan kokurikulernya dan pelajaran mana sajakah yang hanya ada alokasi intrakurikulernya. Setelah Bapak Ibu menghitung seluruh jam pelajaran intra untuk seluruh mata pelajaran yang berlaku di sekolah, kemudian Bapak Ibu hitung totalnya. Total dari jam pelajaran intra per minggu. Angka 1 di sini adalah alokasi waktu untuk BK. Jadi memang di struktur kurikulum itu BK itu tidak ada alokasi waktunya. Tetapi kami di sekolah itu menyepakati untuk memberikan 1 jam kepada guru BK untuk masuk ke dalam kelas. Sehingga apabila dihitung total alokasi waktu intra di sekolah kami, ini hasilnya adalah 38. Sedangkan alokasi kokurikulernya adalah 11. Kalau kita hitung di sini Bapak Ibu, ini hasilnya adalah 11. Kemudian total alokasi intra maupun kokurikulernya 38 ditambah 11 adalah 49. Nah, di sini saya juga coba membuat sebuah kolom baru ya biar Bapak Ibu bisa paham. Nah, di sekolah kami ini kami alokasikan 49 jam pelajaran per minggu ini ke setiap hari. Di hari Senin ada 8 jam, Selasa 9, Rabu 9, Kamis 9, Jumat 6, Sabtu 8. Kalau kita hitung, totalnya itu harus 49 jam Bapak Ibu. Karena kan kita dapatnya total tadi antara intra dan ko, 38 ditambah 11 sama dengan 49. Nah, silakan Bapak Ibu atur jam intranya duluan untuk 38 jam ini. Misalnya di hari Senin full intra, tidak ada alokasi untuk kokurikuler. Di hari Selasa juga full intra, kokurikulernya juga kosong. Di hari Rabu full intra, kemudian kokurikulernya alokasinya 0. Bapak Ibu bisa mengaturnya di hari Kamis. Kalau di sekolah kami itu hari Kamis, intranya itu cuma 6 jam pelajaran pertama, sisanya 5 jam pelajaran terakhir itu
kami alokasikan untuk co-kurikuler khusus kelas 10. Kemudian di hari Jumat itu full intra, co-kurikulernya kosong. Kemudian di hari Sabtu itu 2 jam pertamanya intra, 6 jam terakhirnya adalah co-kurikuler. Sehingga kalau kita hitung harus pas ya Bapak Ibu. Untuk intranya itu harus 38 sesuai dengan perhitungan di atas. Kemudian co-kurikulernya ini juga harus sesuai dengan perhitungan di atas, yaitu 11 jam, sama dengan hitungan di atas. Sehingga totalnya 38 ditambah 11 hasilnya adalah 49. Setelah itu baru Bapak Ibu masuk ke roster. Ini adalah roster di sekolah kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini untuk kelas 10 ini kami ada memberi warna hijau ini menandakan alokasi co-kurikulernya Bapak Ibu. Tadi berdasarkan perhitungan kan kalau Bapak Ibu perhatikan kembali di sini, berdasarkan hitungan tadi kan kita sudah dapat bahwa alokasi co-kurikuler itu adalah 11 jam, di mana kami bagikan menjadi 5 jam di hari Kamis. Ini hari Kamis co-kurikulernya 5 jam. Kemudian hari Sabtu itu co-kurikulernya adalah 6 jam. Sehingga di dalam roster ini Bapak Ibu, di hari Kamis kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada berwarna hijau. Untuk hari Kamis jam ke-5, 6, 7, 8, 9 ini 5 jam ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk co-kurikulernya. Kemudian ada di hari Sabtu di jam ke-3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini berarti ada 2, 4, 6 jam. 6 jam ini khusus untuk co-kurikulernya. Sehingga total untuk hari Kamis 5 jam ditambah dengan hari Sabtu 6 jam itu menjadi 11 jam. Sudah sesuai dengan perhitungan yang tadi. Lalu siapa fasilitatornya? Fasilitatornya kalau Bapak Ibu perhatikan ini ada kode-kode. Ini adalah kode dari Bapak Ibu guru. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan kan alokasi co-kurikuler per mata pelajaran itu kan 1 jam. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa tangkap ya. Kita lihat kembali. Nah di sini alokasi co-kurikuler per minggu per mata pelajaran itu 1 jam. Contohnya di sini agama ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini agama. Agama ini alokasi co-kurikuler per minggunya adalah 1. Demikian juga pelajaran yang lain. Sehingga totalnya menjadi 11. Kita kembali ke sini. Untuk kode 08 ini menandakan ada guru kami. Ia mengajar di kelas 10 ini sebanyak 2 kelas. Ini adalah guru matematika ya Bapak Ibu. Nah matematika itu kan ada alokasi co-kurikulernya. 1 jam per minggu. Nah, karena guru dengan kode 08 ini mengajarnya 2 kelas di kelas 10, maka 2 kelas dikali dengan 1 jam co-kurikuler tadi, maka ia bertanggung jawab untuk pelaksanaan co-kurikuler sebanyak 2 jam. Seperti itu hitungannya Bapak Ibu. Kemudian yang kode 19 ini juga guru matematika, ia mengajar 3 kelas di kelas 10. Karena ia mengajar 3 kelas, alokasi co-kurikulernya adalah 1 jam per minggu, maka 3 dikali 1 menjadi 3, sehingga ia punya tanggung jawab di 3 jam co-kurikuler. Saya kasih contoh lagi. Untuk kode 05 ini Bapak Ibu, kode 05 ini adalah guru ekonomi. Ia mengajar di kelas 10 sebanyak 4 kelas. Karena itu, ia bertanggung jawab menjadi fasilitator co-kurikuler selama 4 jam. Didapat dari mana? 4 kelas yang menjadi tanggung jawabnya di intra dikali dengan 1 jam co-kurikuler, maka menjadi 4 jam. Sehingga ia bertanggung jawab untuk menjadi fasilitator co-kurikuler itu sebanyak 4 jam per minggu. Nah, saya beri contoh lagi yang ini. Kode 06 ini adalah guru agama. Nah, mata pelajaran agama itu kan ada alokasi co-kurikulernya, 1 jam juga. Karena dia mengajar 5 kelas, jadi kami kelas 10 itu ada 5 kelas. 5 kelas di kelas 10 mengajar agama, kemudian alokasi co-kurikuler per minggunya adalah 1 jam, maka 1 jam dikali 5 kelas mendapatkan 5 jam. Sehingga guru dengan kode 06 ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia mendapatkan kewajiban sebagai fasilitator co-kurikuler selama 5 jam. Seperti itu. Karena kami sistem reguler, biasanya guru-guru ini akan bergantian sebagai fasilitator, atau berdasarkan kesepakatan mereka akan berunding, minggu ini si A yang masuk, nanti minggu depan si B yang masuk, minggu depannya si C yang masuk. Nah, untuk perhitungan co-kurikuler untuk kelas 11 dan 12 juga caranya sama. Kelas 11 itu alokasinya itu hanya 4 jam, sehingga kami alokasikan waktu co-kurikulernya itu di hari Sabtu 4 jam terakhir.
Sedangkan untuk kelas 12 itu kami alokasikan di 4 jam di hari Jumat. Demikian penjelasan dari saya ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkapnya. Dan kalau ada yang tidak dipahami, Bapak Ibu silakan komen di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu, karena sesungguhnya kita semua sedang sama-sama belajar. Terima kasih.